استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه الفصل الثامن في الكبر. Pasal yang ke-8 daripada penyakit-penyakit yang ada di hati. Yang penyakit itu lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Nomor 8, penyakit yang ada di dalam hati disebut dengan takabur atau membesarkan diri. Orang yang merasa bahwa dirinya punya kelebihan, dirinya punya kebaikan, tidak menutup kemungkinan ia akan membesar-besarkan akan dirinya tersebut. Kenapa jadi sombong? Kenapa jadi takabur? Kenapa jadi membesar-besarkan diri? Karena dia merasa dia punya kelebihan, dia punya kebaikan. Perasaan inilah yang membuat ia nakal, membuat ia maksiat, yaitu sebuah rasa yang disebut dengan ujub. Jadi sumber daripada sombong itu adalah merasa diri kita ini punya kisah. Diri kita ini punya kisah. Kisah yang lebih, yang kaya merasa dirinya kaya, yang pintar merasa dirinya pintar, yang alim merasa dirinya alim, yang berpangkat merasa dirinya hebat. Dia merasa bahwa dia punya cerita yang dibangga-banggakan. Padahal sudah kita sering menyampaikan di majelis bahwa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita ini adalah sebuah cerita yang menunjuk kepada Allah, bukan kepada diri kita. Semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, nggak ada satupun yang menunjuk ke diri kita. Semua menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bergerak. Gerak yang ada di tangan kita ini, entah dengan tarian yang lemah gemulai hingga sebuah penilaian bagus dan baik tertulis atau terucap, gerakan yang indah, maka dalam gerakan yang telah dilakukan ini menunjuk kepada Allah, bukan kepada diri kita. Gak ada.
Ini menunjukkan kebaikan Allah, bukan ke kita. Bacaan Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin yang mungkin dinilai orang bagus, bacaannya fasih, napasnya panjang, ternilai dapat nilai yang bagus, dipuji orang, disanjung orang. Fatihah yang dari bismillah sampai waladhdallin yang keluar dari mulut kita ini tidak ada satupun menunjuk ke diri kita, tapi itu menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ke diri kita. Siapa yang baik? Allah. Kenapa? Karena Dia yang berbuat baik. Datang dari mana ini bismillah? Dari Allah. Yang jadikan bismillah ini diciptakan siapa? Yang jadikan, yang ciptakan Allah. Kalau enggak Allah yang jadikan, mana bisa mulut ngata bismillah, mana bisa mulut mengata alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Maka di dalam bacaan Fatihah ini menunjuk dengan jelas dan nyata bahwa ini kisah tentang Allah, bukan tentang diri kita. Begitu juga ilmu. Setinggi-tinggi apapun ilmu, itu menunjuk kepada kisah Allah. Allah yang baik, yang kasih ilmu ke kita. Kalau enggak Allah kasih, mana bisa kita dapat ilmu? Berarti yang nampak, yang jelas kebaikannya Allah, bukan kehebatan kita. Yang nampak, yang jelas kemuliaan Allah, kebaikan Allah, kepemurahan Allah, bukan kita. Tak ada satu kisah pun yang menunjuk ke diri kita. Semua cerita menunjuk kepada Allah. Namun karena kita tidak mengetahui karena kada belajar, atau kita tidak begitu memahami walaupun belajar, belum kita kenal diri kita ini, ceritanya menunjuk kemana? Batang tubuh kita ini menunjuk kemana? Ya dulunya kemana? Arahnya kemana? Panahnya ini kemana? Kita nggak kenal. Akhirnya kita pun mengaku-ngaku tanpa alasan. Aku yang hebat, aku yang alim, aku yang mulia, aku yang ini, aku yang itu. Sampai akhirnya dengan sebab kita merasa diri kita hebat, rasa diri mulia, kita minta pujian sama orang. Kita minta. Karena perasaan bahwa kita punya kemuliaan, kehebatan, kebesaran. Buktinya kita minta dimuliakan, dihina orang kita tersinggung. Dihina orang kita marah. Berarti kita nggak senang dengan hinaan. Berarti kalau nggak senang dengan hinaan, berarti senang dengan pujian. Kalau senang sama pujian, kenapa bisa begitu? Senang sama pujian, minta sama pujian, dicari-cari itu pujian. Karena kita merasa kita punya kelebihan. Kenapa jadi kita merasa punya kelebihan? Karena kita belum mengenal kisah diri kita. Bahwa di dalam kisah diri kita tak ada satupun yang menunjuk ke diri kita. Semua menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah." Barang siapa tahu kisah dirinya ini kemana gerak, kemana arahnya, tahu dia, 'arafa rabbahu, pasti dia melihat kisah Allah, mengenal kisah Allah. Dari karena itu orang-orang saleh bergerak mereka zikir, duduk mereka zikir, berjalan mereka zikir, mengomong mereka zikir. Bahkan mereka memuji bukan minta dipuji, mereka membesarkan bukan minta dibesarkan, karena mereka melihat inilah
orang yang harus dipuji, inilah orang yang harus disanjung, inilah orang yang harus dibesarkan. Keluar lapas subhanallah, keluar lapas alhamdulillah, keluar lapas la ilaha illallah, dan lain-lain sebagainya daripada bentuk zikir, puji-pujian yang dilakukannya dia memuji, bukan minta dipuji, menyanjung, bukan minta disanjung. Ini kenapa? Karena dia kenal, karena dia pinandu. Tapi kalau nggak kenal dia minta. Nah ini jangan jar ulun tabila mengaji. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Allah jar jamaah. Kono tuh hidung mbak. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Allah, kadinget lagi mengaji sejam. Kenapa? Ya karena dia dapat hajatnya dia, dipuji, diallahkan, ditoyibkan, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, diam orang semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, diam orang semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, diam orang semua. Shadaqallahul azim. Karena nggak kabul hajat. Jadi malam ini sedikit-sedikit bahasa Indonesia, karena kita kedatangan tamu dari dari di bawah susu itu apa? Pusat. Maaf ya. Nah jadi sedikit-sedikit harus ngomong bahasa Indonesia. Kalau ulun bahasa asli ulun pengen kadang ngerti. Nah, tapi bisa bahasa Banjar. Alhamdulillah. Apalagi ulun bahasa Halabiu makinnya pengen kadang mengerti. Jadi maaf kalau ngomong kurang jelas. Begitu juga jadi imam. Orang yang merasa dirinya punya kelebihan itu dia cari-cari pujian, dicari-carinya. Yang kebal sama senjata, wah dia minta puji di tengah jalan. Rabit juga bang baju. Cuma apa? Nih tangan nggak berdarah, tapi bungol. Rabit baju, nukar syutingannya. Kenapa dia memperlihatkan itu? Karena dia merasa itu ceritanya dia. Itu ceritanya dia. Lalu dicari-carinya pujian. Kalau sudah jadi imam juga, jamaahnya banyak. Istamu sufufakum. Jamaahnya banyak. Istamu sufufakum yarhamukumullah. Ratakan sop. Isi yang kosong. HP buang semua. Bunyinya maksudnya dimatikan. Nah, usalli fardhu al-maghrib 3 rakaat mustaqil al-qiblah dan imam lillahi ta'ala. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makmum kada sadar lagi. Allah Allah.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah jemaah. Asyik. Dia dapat pujian. Benar, dia dapat pujian. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi jerkai asa dimakah. Padahal kain kada pernah makan sabungur hidup. Asa dimakah aja sidin. Kadang-kadang sudah sama sekali ke Mekah. Cuma asa dimakah aja sidin. Di mana kab sidin dapat asa tuh. Kada ngerti juga. Nah, dapat dia pujian. Kenapa dia minta pujian? Karena dia merasa punya cerita. Pada akhirnya yang kaya merasa kaya, yang alim merasa alim. Dia pun meminta pujian, meminta sanjungan. Apa berikutnya? Dia hina orang yang di bawah dia. Dia rendahkan orang yang di bawah dia. Karena dia merasa punya kelebihan. Terbedalah antara sisi kaya dengan si miskin. Terbedalah antara alim dengan jahil. Akhirnya sifat takabur masuk ke dalam hatinya orang yang seperti ini. Yang kaya pun merendahkan derajat orang miskin. Semakin bertambah orang sombong, semakin timbul sebuah pedoman dan sepertinya jadi aturan. Yang kaya mulia, yang miskin adalah hina. Dan merambat pedoman itu ke desa-desa, ke pelosok-pelosok di ujung dunia. Hingga akhirnya tertanam sifat benci dengan miskin dan orang miskin. Tidak senang dengan kemiskinan dan orang miskin. Kenapa? Karena dianggap kaya itu mulia, miskin itu. Hingga pada akhirnya saking dia menghina orang miskin, menghina kemiskinan, duduk nggak mau berdampingan sama orang miskin. Mungkin dia takut menular kemiskinan orang ke dirinya, atau mungkin takut menular kekayaan dia ke orang miskin. Sungguh pendapat tanpa alasan. Kenapa bisa begitu? Karena dia udah tidak punya hati yang punya cahaya. Akhirnya salah terus. Sombong. Sombong itu membuat kita salah terus. Jadi kalau orang sugih, orang kaya jangan sombong. Penyebab sombong diantaranya kaya. Hati-hati nang berduit. Nang bisi duit 750 triliun. Jangan sombong. Kenapa? Karena semua kekayaan ini menunjuk kepada Allah. Allah lah yang kaya. Allah lah yang punya harta. Allah lah yang punya segala-galanya, bukan kita. Akhirnya kita ngomong haza min fadli rabbina. Nggak ada diri kita kaya, nggak ada. Nggak ada kekayaan ini menunjuk ke diri kita yang kaya, enggak. Tapi kekayaan harta yang banyak ini ya dulu ala Allah, menunjuknya kepada Allah. Akhirnya kita pun setiap saat memuji Allah. Akhirnya kita pun kagum dan salut dengan kekayaan Allah. Siang malam pagi sore yang kita puji kekayaan Allah. Orang makrifat semakin kaya semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dia melihat cerita Allah di sekitar hidup, di dekat hidupnya. Nah, jadi kalaunya sudah kita orang belajar sifat 20, belajar mengenal Allah, belajar akhlak, belajar fikih. Jadi kekayaan nggak membahayakan lagi sama kita. Nggak. Coba kalau orang bodoh, nah jahil nggak tahu agama, dia punya kekayaan apa? Di dalam hatinya punya perasaan dia orang kaya. Akhirnya dia cari-cari pujian. Akhirnya ikut pertandingan kaya-kayaan. Saling ingin menang. Ada orang punya kaya,
kekayaan lebih dari dia berpikir lagi harus lebih dari orang itu. Ada lagi orang yang lebih kaya dari dia berpikir lagi harus lebih dari kaya itu. Pertandingan terus diikuti, tapi kemenangan tak pernah didapat. Selalu pertandingan. Orang kaya ada lagi lebih kaya dari kita, ikuti lagi pertandingan. Gimana caranya kita harus lebih kaya dari orang itu. Kita sudah salah menilai. Kita kira kaya itu banyak harta. Sesungguhnya kaya itu adalah orang yang bisa bersyukur kepada Allah. Sedikit tapi merasa cukup, itulah orang kaya. Banyak tapi nggak merasa cukup, itulah orang miskin. Kita udah nggak lagi melihat kebenaran itu. Menurut kita, ada orang yang lebih kaya, kita kejar lagi, kita usaha, cari bisnis, usaha terus usaha, dapat lebih kaya daripada dia. Menurut kita, kita yang menang. Menurut kita, kita yang menang. Ternyata seminggu kemudian ada lagi berita, ada orang yang lebih kaya daripada kita, main lagi pertandingan. Menurut kita, kekayaan dinilai dengan jumlah uang dan harta yang banyak. Pendapat kita itu salah total. Kenapa jadi salah total? Karena dunia telah merayu dan menggoda kita. Yang benar, yang kaya itu yang bersyukur, yang merasa cukup. Jadi bubuhan jamaah sekalian, yang penting rasa cukup tuh yang dicari. Nggak usah cari harta yang banyak, jalankan usaha yang ada. Yang membeca, yang ngojek, yang naksi, yang di toko-toko, yang di kantor, jalankan. Satu modal yang harus dipegang. Ya Allah, Kau kasih harta seini, hamba harus merasa cukup. Apa bahasa Jakartanya yo merangut tuh, merangut. Apa? Kalau dikasih Allah uang sedikit, jangan perlihatkan cemberut muka sama Allah. Enggak beradab kita sama Allah. Yang kasih rezeki Allah, yang kasih uang Allah. Dikasih kita 1 juta. Memang ada orang yang dikasih 2 juta, 3 juta sampai lebih. Kita dikasih 1 juta. Jangan pernah lihatkan cemberut muka kepada Allah. Pertanda kita enggak terima. Pertanda kita nggak bisa menerima itu. Padahal kita harus merasa yang dikasih Allah itu cukup. Dengan cara bisa-bisa mencukupkannya. Jadi yang dapat 25.000, dah senyum aja sama Allah. Makasih ya Allah, lunakan mencukup-cukupkan harta yang 25.000 ini. Kalau mau banyak beli kerupuk. Berapa tuh kerupuk? Iwaknya kepala sapat. Nasinya paling murah baras apa? Baras bulog. Paling murah, beli itu. Percaya aja kan 3 piring bulog kenyang. Dicukup-cukupkan. Kita mungkin bisa beli listrik 1 lampu di kamar. Kalaunya 2, 3, 4 kita nggak bisa bayar, ya 1 lampu di kamar. Orang dulu mana punya listrik? Lampu yang di tangan pelita, tenaik sedikit strongkeng, tenaik sedikit. Malam mau kencing, mau kodoh hajat, sedangkan WC di luar rumah jalan. Kenapa kita yang jalan ini bayang-bayang 2? Berarti seikongannya siapa? Ya nang buka tuh kesian. Buka tak kait tapi di pucuk tihang pohon. Ampun Jesidin, ampun kita kada bakulak, aku kada mahual ikam, aku kada bermasalah lawan ikam hantu ay. Kamu kada menyahut dua hantu ini, kayak anak menyahut ranting pohon. Kesian.
Jadi orang bahari santai hidup, syukur, pelita aja. Sekarang lampu PLN, ya, terang benderang, akhirnya dibiasakan nyaman oleh dunia. Jalan terang, rumah terang, hilang ini terang. Mulut kita yang sudah terlanjur mencintai terang, ngomongnya pun yang enggak. Bungol mana PLN nih ya. Asik-asik tengah malam dipajahinya lampu untuk dapat betimpas tuh bangunnya. Karena dibiasakan, terbiasa nyaman, terbiasa terang, hilang nih terang, padam nih PLN, marah-marah. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Nah ini terbiasa. Jadi kita hidup nyantai aja. Syukur, itu aja sudah. Syukur terus. Datang ke undangan, terakhir habis baca doa, dihidangkan makanannya kambing lagi. Kita tahu udah kalau besar pasti tulang. Pasti. Mampir di tempat kita berikan ke teman kasap juga. Iya, serahkan lagi ke sana, muter, kembali ke awal. Putar, kembali lagi ke setting awal. Putar, terbulik pulang. Terima, Mbah, daripada kada makan, maaf. Bunyinya gini, ini besar nih makanannya gini. Tulang warak. Tahu ya Allah, udah syukuri, makan dagingnya sedikit. Nah, ini kada saking marah wong lawan tuan rumah. Tulang ya, tuan rumah juga kalau sudah tahu tulang jangan diberikan keluar lah, dikasihlah kegendengannya. Jadi biar tulang tambah daging lagi sehiris kan nyaman. Apa aja jamaahnya makanan kepala ini berapa ayamnya disembelih nih ya, bulu tarus. Sekali ditapuni bulikan saruan jakepeng ayam walut. Walut makanannya cocok aja. Malam isuklah besaruan pulang ya. Jadi jeneng kawan nih betapun pulang. Nah peta deh makanannya ya. Pek ya. Dikira ayam atau burung, sekalinya gabin. Cap burung. Aduh, syukur terus. Nah kebetulan kita Senin ini kan esok tanggal 11, Senin tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Desember kita mengadakan acara maulid undangan umum. Siapapun boleh datang. Cuma kalau kada cukup minta rela. Persiapan sementara nasi bungkus untuk Senin pagi itu 25.000 bungkus persiapan. Nah, ditambah mungkin ada tambahan dan insya Allah acara dimulai jam 8 pagi lah. Jadi karena mungkin diatur nisabnya di apa ngarannya nih, meja ini. Jadi nang jamaah kes itu kena sampai ke sana ini kosong, kanan ini kosong buat undangan.
yang insya Allah kalau kadada uzur kadada halangan banyak habaib dan ulama nang datangan. Jadi kita sambut, kita hormati mereka. Dan kalau kadada halangan kadada rintangan imbah asraqal ada nang benikahan pas. Jadi ini undangan umum nang yang jelas yang jadi aku ngomong ini kalau kada cukup minta rela itu aja. Isinya plastik kantongan insya Allah bah kada bertambah lagi lah. Aqua, nasi bungkus, daging sama keropok. Karena itu sumbangan orang digunakan. Orang-orang kampung kehilangan karena umpat jua begawian. Ada nang menghiris bawang, ada nang menghiris tangan. Ada nang menghiris memenyang lombok, macam-macam. Jadi masya Allah kayak hari raya. Cara mulai jam 8. Nah tuntungnya bila guru aja kada tahu kenapa gerang ikan betapun kada ulun paparak tuntungannya datang. Insyaallah. Jadi kemungkinan besar artinya 12 Rabiul Awal di Masjid Jami ini insyaallah tiap tahun selalu kita adakan maulid. Acaranya maulid itu yang penting. Nah mungkin karena mun ada nang berceramah ya berceramah, mun kadada tuntung baca doa bulikan ya. Nang penting berkatnya. Penting karena 12 Rabiul Awal itu siapa membesarkan Rasulullah, yang harusnya Rasulullah itu dibesarkan setiap waktu, setiap saat, kapanpun, pagi, sore, siang, malam. Harus dibesarkan, harus dimuliakan. Artinya cerita beliau itu selalu harus disebut. Cerita beliau itu harus selalu disampaikan. Bahkan mendoakan beliau itu adalah sesuatu yang afdal daripada segala amalan. Setiap hari kita disuruh oleh Allah mendoakan Rasulullah. Bahkan diwajibkan di dalam tahiyat akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mendoakan Rasulullah, mendoakan orang tua aja kita disuruh. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap waktu, setiap saat kita itu seandainya memuji, membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh itu pun belum bisa membalas pangkat kita menjadi umatnya Rasulullah. Karena pangkat menjadi umat Rasulullah nikmat yang luar biasa. Bahkan para nabi, para rasul memohon menjadi umatnya Rasulullah. Kita yang gak minta-minta malah dikasih menjadi umatnya Rasulullah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan tidak diizinkan manusia, umat-umat yang sebelumnya masuk ke dalam sorga kecuali selesai dulu umatnya Rasulullah masuk ke dalam sorga. Rasulullah udah masuk ke dalam sorga, umatnya menggiring, habis semua, baru yang lain diizinkan masuk sorga. Wajarkah kita kada memuji seseorang yang begini mulia? Wajarkah kita kada mengingat, kada membesarkan orang yang begitu mulia? Bahkan selain kemuliaan, beliau jadi ikutan. Tersebut di dalam kitab-kitab bahwasanya bila diadakan maulid, insya Allah aman kampung, aman satu negara. Insya Allah apabila dibacakan maulid artinya riwayat hidup Rasulullah.
Karena dalam Simtud Durar, dalam Ad-Dibai, dalam Barzanji, dalam Al-Azab, dalam Burdah, macam-macam karangan maulid orang-orang soleh bahari, semuanya menceritakan kisah Nabi. Nggak pernah bertulis hitam putih mereka itu mengkultuskan Nabi, apalagi menuhankan Nabi. Kita buka kitab mereka Surahnya, Barzanjinya, Ad-Dibainya, Burdahnya, bahkan jelas di dalam Burdah, da'athun nasara fi nabiyyin. Jangan kau turuti orang kafir yang menuhankan Nabi Isa. Saking mereka enggak tahu arah, salah jalan, mereka tuhankan Nabi Isa. Bahkan pengarang Burdah dengan tes, jangan begitu. Kalau dengan Nabi Muhammad hamba Allah, Nabi Muhammad Rasul Allah, dan semulia-mulia Rasul. Allah itu Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad adalah makhluk namun paling mulia di antara segala makhluk. Da'athun nasara fi nabi wahkum bima syi'ta madha. Pujilah sehabis-habisnya Rasulullah, sanjunglah beliau setinggi-tingginya dengan batas makhluk dan seorang hamba. Habib Ali dalam Simtud Durar Maulid Al-Habsyi berkata, basyaran la kal bashar. Beliau memang manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Semua pulpen sudah habis ditulis, semua tinta sudah digunakan untuk memuji Rasulullah, belum habis lagi kemuliaan dan kelebihan Rasulullah. Ayat Al-Quran yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kalau pulpennya itu pohon, lautnya sebagai tinta, tafsirkan ayat wa innaka la'ala khuluqin 'azim, gak akan pernah selesai tafsir. Kehebatan Rasulullah zaman Nabi Adam, tahu sudah Nabi Adam. Zaman Nabi Adam, tahu sudah Nabi Adam. Sidin bertakun, ya Allah, siapa nama yang namanya di samping nama engkau? Padahal yang ada hanya aku, ulun. Katanya Allah, itu kekasihku. Bahkan laulahu ma khalaqtuka wa la khalaqtul ablad. Zaman Nabi Adam, jikalau tidak kekasihku ini, kau tidak akan ada, bahkan semua alam semesta. Tahu Nabi Adam siapa? Nabi Muhammad. Nabi Nuh juga begitu. Nabi-nabi semua mengucapkan, kalau kami ketemu, kalau kami nanti sejaman, kami akan berjanji menolongi dan membantu, akan membantu. Kita ini apa? Nah, jadi 12 Rabiul Awal kena, silahkan. Cuma jam 8 kita mulai, jam 9 atau jam 10 tuntung. Nah, atau sebelumnya tuntung. Yang penting kita santai aja, yang penting berkah. Sedikit tapi berkah lebih bagus daripada banyak tapi kada berkah. Bagus lagi pang, lawas dan beberkat, daripada setumak tapi kada beberkat. Cuma kesian jauh buah nikam nih, kalau lawasan kena ngantuk. Iyalah, Insya Allah. Guru ulun kada paham guru anu bahasa maulid itu nah, anu apa ngarannya, dapat jualah pahala, dapat. Ulun guru kada bisa menyahut, diam aja, dapat. Orang bakodak, bepoto, biar tidur pasti masuk dalam foto. Berkah namanya. Cuma ya istilahnya nanti kita niat sama-sama memuji Rasulullah agar nanti terbiasa dalam hati ini, jangan pernah minta dipuji. Itu yang ingin kita tanamkan. Kita punya niat, maunya hati kita hanya memuji, bukan minta. Mau menyanjung, bukan disanjung. Mau membesarkan, bukan dibesarkan.
mau menghormati orang bukan minta dihormati. Ini yang kita inginkan dari peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mudahan kita nanti semua dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalah, mudahan kita yang nakal, kita yang banyak dosa, kita yang banyak maksiat ini, semoga syafaat beliau nanti yang menyelamatkan kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu jadi sombong penyakit di hati. Adapun kibir yakni membesarkan diri, maka yaitu sebesar-besar penyakit. Dan itu maksiat yang di dalam hati yang dicela oleh syarak dan agama. Seperti firman Allah Ta'ala, qila dukhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikata kepada mereka, masuklah segala kamu hai orang yang kafir akan pintu neraka. Padahal keadaan kekal mereka itu di dalamnya. Maka neraka itu sejahat-jahat tempat orang yang membesarkan diri mereka itu. Tempat orang sombong itu nanti adalah neraka. Nah, justru itu kalau nggak ingin masuk neraka, jangan sombong. Supaya jangan sombong, jangan merasa punya kelebihan. Nah, kita buktikan kita nggak punya merasa kelebihan, kita melihat kelebihan orang. Kita memandang kelebihan orang. Nah, kita buktikan kita melihat kelebihan orang, kita sanjung, kita muliakan orang yang kita pandang. Terutama Allah, Rasulullah, orang-orang saleh, wali-wali Allah, pujian kita lantunkan kepada mereka. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Habib Ali basharan kal bashar wa nuran hayyaran lafdara zuhuruhu wa bahar. Habib Ali yang memuji Rasulullah. Bal huwa yaqutatun, bahkan perumpamaannya Rasulullah itu seperti batu yang luar biasa mahal dan bagus dan indahnya, seperti batu permata diletakkan di samping-sampingnya itu batu-batu biasa. Jelas mata hanya tertuju kepada batu permata. Bal huwa yaqutatun, yaqut wan nasu kal hajari. Ayo, wajarkah kita kadang memuji beliau? Kadang mungkin. Siang malam kita harus memuji Rasulullah. Apalagi orang yang sudah pernah belajar, orang yang sudah pernah mengaji, bahwasanya alam ini terjadi dari nurnya Rasulullah, dan dari nur Rasulullah dijadikan alam semesta. Maka kezahiran alam ini sama dengan kezahiran Rasulullah, kenampakan alam ini sama dengan kenampakan Rasulullah. Rasulullah udah nampak, Rasulullah udah zahir. Mbah harusnya gimana? Puji beliau, sanjung beliau, besarkan beliau. Saking membesarkan, saking menyanjungnya, kadang-kadang bahasanya pun Indonesia tidak salah. Lagunya Indonesia tidak salah. Kenapa? Yang penting memuji Rasulullah. Supaya apa kita memuji Rasulullah? Supaya jangan minta dipuji lagi. Ini mali habibun siwa Muhammad. Katanya pengarang syair, aku nggak punya kekasih selain dari Rasulullah. Sesuai dengan hadis Nabi, tidak beriman seseorang yang sempurna kecuali Allah dan Rasul lebih dia cintai. Hadis yang menyuruh begitu.
Nah, mari dengan apalagi bulan Maulid ini, dan bukan hanya di bulan Maulid, setiap waktu, setiap saat kita harus membesarkan Rasulullah, memuji dan menyanjung Rasulullah. Puji sanjunglah Allah, puji sanjunglah Rasulullah. Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Kita harus membedakan. Tapi insya Allah orang beriman tidak seperti orang yang menuhankan Nabi Isa. Tidak akan. Percaya aja. Orang yang baca maulid, orang yang memuji Rasul, orang yang baca manaqib Rasul, insya Allah tidak akan menuhankan Rasulullah. Apalagi jika punya arti kadang-kadang Rasulullah lahir di Mekah, ini kejadiannya begini. Wah. تسابقت إلى رضاعه المرضعات وتوفرت رغبات أهل حضانة هذه الذات. Habib Ali yang bercerita dalam Simtud Durar bahwa 39 unta-unta yang ingin mendatangi Mekah untuk mengambil upah menyusui anak-anak di sana, mereka mendahului untanya Halimatus Sa'diyah. Akhirnya habis sudah anak-anak yang ada di Mekah diambil oleh yang 39 orang itu. Datanglah Halimatus Sa'diyah tanpa ada lagi tersisa anak yang ingin diambil upah untuk menyusui. Namun di sisi cerita lain, Abdul Muttalib seorang laki-laki, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti dan menanti akan seseorang yang bernama Halimatus Sa'diyah. Karena dapat ilham, hai Abdul Muttalib, jangan kau susukan akan cucumu kecuali dengan seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Manakala datang perempuan dengan suaminya seperti ada yang dicari, yaitu menyusui anak, Abdul Muttalib mendekati. Ada apa? Adakah lagi anak yang akan disusui? Katanya Abdul Muttalib, habis. Tapi kalau kamu ingin, ada cucuku. Memang dia nggak bisa beri upah seperti orang, tapi kalau kamu ingin coba, ya coba-cobalah dulu, lihat. Katanya sang suami, hai istriku, daripada pulang nggak bawa apa-apa, coba kita lihat dulu. Maka dibawalah oleh Abdul Muttalib Halimatus Sa'diyah bersama suaminya ke rumahnya Siti Aminah, ibu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di rumah melihat wajah cantik Siti Aminah, Halimatus Sa'diyah pun terkagum-kagum, seakan-akan berkata, oh ternyata ada wanita yang sangat cantik di kota Makkah, yaitu ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya meminta izin untuk melihat bayi yang akan disusui. Sesampai di kamar, Halimatus Sa'diyah terkagum-kagum. Bayi kecil yang sepertinya sudah dewasa, sudah memahami keadaan bergaul dengan siapa. Allah. Saat Halimatus Sa'diyah memandang wajahnya, Rasulullah tersenyum dengan indahnya. Bahkan ketika itu Allah telah bukakan kasyaf kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah melihat nur memancar dari mulutnya Rasulullah sampai ke ufuk langit. Baru lihat Rasul udah dapat karomah. Baru lihat Rasul udah dapat karomah. Dua, karamat yang Allah berikan dari rumah jalan onta yang begitu lambat sampai didahului oleh onta-onta yang lain. Dari hati kecil pun rasa khawatir anak-anak yang di Mekah itu nanti habis diambil orang, dan memang benar habis. Bagaimana rasa khawatir, rasa kecewa tumbuh berkecamuk di hati Halimatus Sa'diyah. Tapi saat melihat senyumnya Rasulullah, semua itu hilang sirna. Dibawalah Rasulullah oleh Halimatus Sa'diyah, terus minta izin 2 tahun untuk menyusui. Sebelum pulang singgah di Masjidil Haram, keajaiban terjadi lagi. Di depan pintu Masjidil Haram, Hajarul Aswad yang melepaskan diri dari Baitullah mendatangi Rasul. Karamat lagi, baru megang Rasulullah, baru megang.
Baru 1 hari itu aja baru megang, belum kenal sebelumnya. Baru hari itu megang Rasulullah udah dapat karamah. Hajarul Aswad keluar, cium Rasulullah. Akhirnya suami istri pun mencium makan Hajarul Aswad. Berjalanlah unta dengan lajunya. Halimah merasakan keanehan yang luar biasa. Terasa seperti unta sedang gembira dan gembira sangat. Kenapa? Karena di tunggangan unta ada makhluk paling mulia. Binatang aja tahu diri, sadar dan gembira. Melihat kencangnya unta ini berjalan sampai mendahului, membalap teman-temannya yang pulang duluan. Sampai mereka ngomong, Halimah, rem. Kalau lajuannya nyawa kayak itu, udah merem jasidin, unta-undan ini udah menyetir. Setiap pohon yang disinggahi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Setiap batu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Macam-macam karamat. Baru megang Rasulullah. Baru hari itu. Sampai di rumah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surji. Rumah Halimah tanpa lampu, tanpa pelita, tapi terang benderang di malam hari. Bahkan jarum sebilah kelihatan. Karamat lagi. Kambing-kambing beliau yang kurus jadi gemuk, mengeluarkan susu untuk diminum dan dijual hasilnya. Karamat lagi. Berubahlah kehidupan Halimah. Kenapa? Baru megang Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita di 12 Rabiul Awal yang walaupun kita jujur mengakui sedikit mencintai Rasul, mudah-mudahan dibalas dengan syafaat oleh Rasul. Mudah-mudahan hidup kita jadi berberkah, mudah-mudahan hidup kita jadi selamat dunia dan akhirat. Dengan berkat membaca salawat, mudah-mudahan sombong kita hilang sedikit demi sedikit. Kemudian lagi firman Allah, alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Tidakkah di dalam neraka jahanam itu tempat bagi orang yang membesarkan diri mereka itu? Yakni sungguhnya di dalam neraka itu yaitulah tempat bagi segala orang yang membesarkan diri. Orang sombong tempatnya di neraka. Supaya jangan sombong, jangan merasa punya kelebihan. Supaya jangan merasa punya kelebihan, kita belajar dan memahami bahwa diri kita nggak punya apa-apa, orang yang punya apa. Kalau kita sudah melihat orang, pujilah orang tersebut, sanjunglah orang tersebut. Bisa ke Allah, bisa ke Rasulullah, bisa ke orang-orang saleh. Karena sesungguhnya memuji mereka itu membersihkan hati yang kotor. Nah, mudah-mudahan insyaallah minggu akan datang sambungannya. Mari kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama buat kaum muslimin dan muslimat di manapun mereka berada, dan terutama untuk Indonesia secara khusus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat yang khusus, keberkahan yang khusus bagi negara Indonesia, dan mudah-mudahan negara Indonesia menjadi imam bagi seluruh dunia, menjadi panutan bagi seluruh dunia. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan negara kita ini benar-benar menjadi negara yang diridhai, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat Rasulullah, berkat dzurriyyat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat orang-orang saleh. Amin amin ya rabbal alamin.